selamat pagi seluruh keluarga besar Happy Soul Family, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Senang pagi hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita bisa beribadah. Satu hari lagi Tuhan beri kita kesempatan untuk kita bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Kau beri kami kesempatan satu hari lagi untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah pagi hari ini Tuhan, ada berkat yang sudah Kau siapkan buat kami. Terima Tuhan. Buka hati pikiran kami Tuhan, mata rohani kami Tuhan, agar kami Tuhan pagi hari ini beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Membuka hati kami, membuka pikiran kami, membuka mata kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami semua yang ada saat ini Tuhan, yang ada di rumah maupun yang ada di ruangan ini Tuhan Yesus, Kau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Sama-sama kita katakan amin. Bagi saudara yang bisa bangkit berdiri yang di rumah, boleh bangkit berdiri, yang di ruangan ini saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur, tiada terukur, betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk-Mu. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur, betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk-Mu. Amin. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk-Mu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus,
firman Tuhan yang menerangi jalan kita saat ini. Kita percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada segala sesuatunya. Katakan sama-sama firman. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Katakan sama-sama. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantang. Katakan sama-sama. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Ya sama-sama. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan sama-sama. Oh, oh, oh. Sekali lagi nih ya. Oh, oh, sama-sama katakan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sama-sama. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Oh, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Amin saudara. Dalam namanya ada kemenangan, dalam kuasa-Nya ada pengharapan. Haleluya Yesus. Oh, kami bersyukur Tuhan. Inilah kami saat ini Tuhan. Inilah hati kami Tuhan saat ini. Ini kami Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di
ku percayakan ada bagiku. Katakan lagi, Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
aku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Katakan dengan iman saudara, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Amin Yesus. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh Kau hebat, sungguh Kau ajaib, Kau luar biasa. Kami memuji Engkau, kami tinggikan Engkau. Haleluya, sebab Engkau yang layak disembah, sebab Engkau yang punya segala mukjizat, sebab Engkau yang kami sembah. Haleluya Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan buat perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita. Kalau sampai hari ini kita bisa bernafas, kita masih sehat, kita bisa berjalan, kita bisa bergerak, itu semua karena perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bukan dihitung kekayaan atau apapun juga, tapi kalau kita bisa sehat, kalau kita masih bisa bergerak dan bernafas, kalau kita masih bisa hidup sampai hari ini, itulah perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Mari kita berterima kasih sama Tuhan buat pekerjaannya yang tidak bisa kita hitung satu persatu, tapi itu nyata dalam kehidupan kita. Sungguh Kau hebat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya.
Biarlah kami semakin diteguhkan dengan kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi kami akan dengar, Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada berkat yang lebih lagi Tuhan yang akan Kau sampaikan kepada kami melalui Bapak Gembala kami, Tuhan Yesus. Pakai beliau lebih lagi Tuhan, taruh perkataan-Mu dalam perkataannya Bapa. Tidak bibirnya Tuhan Kau yang mengaturnya Bapa. Hikmat marifat makin Kau limpahkan kepada hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap Tuhan. Untuk saat ini Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, buka pikiran kami, buka mata rohani kami, buka hati kami Tuhan. Agar kami Tuhan tidak sia-sia saat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi ada firman-Mu yang boleh hidup dalam hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom, keluarga besar Happy Spot Family yang saya kasihi. Di pagi hari ini, di minggu terakhir bulan Juli 2021, kita harus bangga dan kita bersyukur boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, yang telah memberikan bahkan melimpahkan berkat, penyertaan, dan perlindungannya di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus yang dikasihi oleh Tuhan. Dan doa serta harapan saya buat saudara sekalian, bahwa sebagai pengikut Kristus tidak perlu kita cemas, tidak perlu kita khawatir, apalagi takut saat akhir-akhir ini dengan kondisi pandemi yang berlarut-larut selama iman kita percaya dan selalu tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Filipi 1 ayat 21 katakan, ini yang beberapa waktu saya sudah sampaikan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Roma 14 ayat 8 juga mengatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik kita hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan, apabila saudara dan saya masih dikehendaki untuk hidup sampai saat ini dan mungkin ke depan beberapa waktu yang akan datang, maka pasti Tuhan inginkan hidup kita ini memberi dampak. Hidup kita ini memberikan teladan, memberikan berkat, berguna, ya, bagi orang-orang yang belum percaya, agar mereka bisa melihat Kristus di dalam hidup saudara dan saya, dan mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagi orang percaya yang mengasihi Kristus, saya sadar bahwa saat seperti pagi inilah, saudara, yang seharusnya kita rindukan, kita harapkan, ya, untuk kita bisa bersekutu bersama-sama di dalam nikmatnya sebuah ibadah. Di kondisi pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhir, saya sangat yakin Tuhan Yesus menghendaki supaya setiap pengikutnya harus lebih serius, harus lebih fokus, ya, serta mengutamakan perkara rohani ketimbang hal-hal duniawi. Jadi investasikanlah nilai-nilai kebenaran kerajaan Allah di dalam kehidupanmu dan kehidupanku mulai sekarang ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kita mohon hikmat untuk bukan saja mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini, melainkan juga kita mohon agar hati dan roh kita mempunyai kerinduan untuk mengalami firman Tuhan yang Bapa ajarkan dengan cara belajar untuk kita melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pagi ini di dalam nama Yesus, kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada hanya karena kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan pagi ini, di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami siap makan bersama kebenaran rohani ini. Sehingga rohani kami, imun dan stamina iman kami boleh semakin kuat, semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan semakin siap
menjalani hidup ini dan menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapa Surgawi, mari berkati firman Tuhan dari awal sampai selesai. Hanya di dalam otoritas kuasa Roh Kudus. Hamba mohon dan berdoa. Saudara yang lapar haus akan firman Tuhan dan mau kenyang dan melakukan, katakan, yes, amin. Tuhan berkati. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mulai dengan Yohanes 15 ayat 7, yang pernah minggu lalu juga saya singgung. Ya, satu ayat yang saya sangat suka dan ini yang harus saudara suka juga. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi memang ayat ini menyebabkan atau mencerminkan hukum sebab dan akibat. Kata kunci jika tinggal di dalam Kristus, ini menunjukkan saudara, supaya hidup kita aman. Nah, saya hanya sedikit menganalogikan mana lebih aman dan nyaman pada saat saudara tinggal di luar rumah atau di dalam rumah. Saya percaya saudara, secara pikiran sehat kita, ya, semua orang ingin dan rindu untuk berada di dalam rumah. Apalagi di dalam rumah semua fasilitas kebutuhan kita tersedia dengan cukup. Dan saya percaya saudara, itu akan membuat kita aman dan nyaman. Ketimbang kita ada tinggal di luar. Di luar kita bisa kena terik matahari, panas matahari, mungkin ada angin, ada badai. Ya, ada masalah-masalah. Bukan berarti dalam rumah nggak ada masalah. Tapi paling tidak saudara, kita ada di dalam rumah, maka kita lebih aman dan nyaman. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada sesi ke-29 ini, kita kembali melanjutkan tema Happy Sword Family dalam tahun 2021 ini, yaitu hidupku harus dipulihkan. Nah, masih pada kisah si bungsu yang bodoh, saudara. Dan sombong, bahkan kita sudah bicara, yaitu dalam bagian sisi kehidupan yang takut mati. Lalu minggu lalu saya katakan tidak memiliki kesepakatan apapun. Boro-boro dengan Tuhan, ya, tapi dengan Bapaknya saja tidak. Ya, kita akan coba, mari. Kita masih bicara tentang kesepakatan. Dan apakah saudara dan saya, ya, saudara sudah punya kesepakatan? Kalau saudara sudah memiliki kesepakatan dengan Roh Kudus, ya, apakah masih saudara komit dan juga konsisten dengan kesepakatan itu? Kalau belum, bagi yang belum juga, saya menasihati, mari segera buat kesepakatan itu. Dengan siapa tentunya? Yaitu dengan Roh Kudus. Ya. Dasar kata dari kesepakatan adalah sepakat. Sepakat itu kalau saya melihat dalam kamus, satu, setuju. Semufakat, sependapat. Yang kedua, seia sekata. Jadi kesepakatan adalah perihal sepakat atau konsensus. Jadi ada kesetujuan, kesemufakatan, sependapat, seia sekata. Jadi selalu ada kepada titik di mana ada kebersamaan dan keseiaan. Nah, saudara, pada saat kita membuat kesepakatan, kita harus tahu persis, ya, dengan siapa kita mau bersepakat. Kita harus tahu semua hal mengenai keadaan orang yang kita mau bersepakat. Kita harus benar-benar melihat, kita harus benar-benar menilai bebek bobotnya. Kita harus menilai juga kepribadiannya. Kita harus menilai juga akhlaknya. Apalagi bisa dipercaya atau tidak. Tidak boleh sembarangan membuat kesepakatan dengan orang-orang yang tidak jelas, apalagi belum dikenal. Ya, saudara. Dan yang tidak kalah penting adalah berasal dari keturunan. Seperti apa? Jangan sembarangan karena melihat penampilannya atau aksesorisnya. Itu bisa menipu. Jadi saudara, apapun, segala sesuatu yang akan kita buat dalam bentuk sebuah kesepakatan, saya hanya menganjurkan, menasehati sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus mengacu kepada apa yang firman Tuhan katakan dan ajarkan kepada umatnya, saudara. Apa itu?
Nanti kita akan lihat apa yang firman Tuhan ajarkan. Dan ini merupakan adalah satu kebenaran yang Bapak ajarkan kepada kita sebagai anak-anaknya soal sikap penampilan seseorang. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Samuel 16 ayat 7 mengatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Perhatikan ayat berikut ini. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini berbicara mengenai Tuhan minta Samuel pergi kepada keluarga Isai, karena dari beberapa anaknya, Tuhan ingin pilih satu. Tapi waktu diutus saudara, dia nggak mengatakan yang mana yang akan aku pilih. Ya, dalam hal ini tentu saya melihat dalam kondisi konteks ini, saudara. Saya berharap Tuhan menginginkan Samuel peka. Ya, sebagai seorang nabi Allah, Samuel tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan. Siapa yang memang ditunjuk oleh Tuhan. Saudara, sampai ayat itu terjadi dikatakan Tuhan. Manusia hanya melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Tentu ini ada satu hal yang penting buat kita. Ya, saudara. Jadi kalau kita melihat kejadian ini, saat Samuel sampai di rumah di rumah Isai, saudara, maka dia berjumpa dengan anak-anak. Ya, mereka gagah-gagah, hebat penampilannya. Lalu mereka Samuel melihat dalam Samuel melihat, Tuhan tahu apa juga yang ada di pikiran Samuel. Tuhan tahu. Makanya saudara, pada saat Samuel sepertinya udah menentukan satu sosok, ya, pemuda ganteng yang dengan badan tegap, ya saudara, six pack, bukan one pack, jadi tegap, gagah, luar biasa. Nah saudara, dia mulai tertarik, jangan-jangan ini. Kelancangan Samuel ini langsung ditegur Tuhan. Dia katakan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Jadi dengan katanya, hei Samuel, kamu jangan sekali-sekali melihat dengan cara seperti itu. Dari dirimu sendiri. Konsultasi dulu dong dengan aku. Tanya dong, yang mana Tuhan? Jangan menentukan. Kira-kira seperti itu, saudara. Lalu ayat berikutnya, manusia melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan melihat hati. Ya, bisa saja saudara Samuel lupa berdoa saat disuruh untuk mengurapi salah satu anak Isai untuk menjadi raja. Jadi sehingga di dalam menilai serta memutuskan pribadinya, hanya berdasarkan penampilan, perawakan daripada orang itu. Yang sekiranya menurut dia pantas menjadi raja. Mungkin kelihatan ada wibawanya. Nah, sebagai manusia biasa, itu sepertinya manusiawi, saudara. Logis. Ya, satu yang biasa. Tapi kalau kita berurusan dengan Tuhan, tentang sesuatu, apalagi hari ini kita masih bicara tentang kesepakatan istilahnya babak yang kedua, saudara. Kita harus hati-hati. Belajar untuk bisa melibatkan Tuhan, melibatkan Roh Kudus. Kalau kita hendak bersepakat. Oke, kita langsung masuk dulu. Jadi hampir semua manusia, saudara, mempunyai pandangan seperti apa yang Samuel lakukan dan hendak putuskan waktu itu. Yaitu melihat penampilan luar, melihat perawakan. Ini pelajaran yang sangat penting yang Bapak ajarkan kepada saudara dan saya, kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya mereka belajar melihat seperti Allah melihat. Nah, loh saudara, kelihatannya ini kata-kata saya muluk. Kita belajar melihat seperti Allah melihat. Apa mungkin, saudara? Apa bisa? Kita kan manusia. Allah itu ilahi, luar biasa. Dengar baik-baik, saudara. Jangan cepat pakai perasaan. Atau cepat pakai pikiran. Atau penilaian pribadi terhadap apapun. Di dalam setiap kebutuhan hidup saudara,
Ya, apalagi soal membuat kesepakatan dengan orang lain, bekerja sama di dalam pekerjaan, di dalam usaha, termasuk juga kalau ada mau membuat satu tim atau satu komunitas di dalam pelayanan, hati-hati. Jangan kalau menilai, oh ini kaya baru bisa nanti pelayanan disumbang. Oh nanti ini kerjasama, oh dalam pekerjaan dia kelihatannya orangnya pinter. Oh nanti dalam usaha dia modalnya kuat. Jangan. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bukannya tidak boleh, tapi saudara, kita harus konfirmasi. Bukankah Tuhan yang mengenal hati orang? Jadi, ini yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, saya mau bekerja sama dengan seseorang melalui untuk pekerjaan ini. Tuhan, saya mau berusaha join dengan seseorang dalam usaha ini. Tuhan, saya tergerak untuk melayani dan kelihatannya ada beberapa orang sepakat dengan saya masuk di dalam pelayanan ini. Tanya dulu Tuhan. Supaya Tuhan nanti kasih tahu dan berbicara. Jangan seperti Samuel main selonong boy aja. Asal aja dia pikir. Ya, yang penting kelihatannya gagah. Masa salah sih Tuhan? Saudara, sekali lagi penilaian manusia ini bisa salah. Khususnya anak kita ini umat percaya, dalam melakukan kesepakatan dalam pelayanan dalam bentuk apapun untuk pelayanan, saudara, kita harus benar-benar ekstra hati-hati. Ya, banyak orang dari depan penampilannya seperti malaikat, ya, seperti dewa-dewi, tapi hatinya iblis. Hatinya jahat. Hati-hati, saudara. Apalagi di akhir zaman. Di mana Alkitab sudah memberitahu banyak nabi-nabi, banyak guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang hanya mementingkan perut mereka. Perlu, saudara. Ada. Saya bangga dengan firman Tuhan, dengan Alkitab. Kenapa? Segala sesuatu yang kita butuhkan dalam dunia ini, nasihat atau apapun, petunjuk apapun, ada, komplit. Saudara nggak perlu cari lagi di mana-mana pun. Ya, saudara, saya mau katakan bahwa saya diajar Roh Kudus untuk memahami ayat yang akan saya sampaikan kepada saudara. Tentu saja, sebelum saya bisa memahami dengan benar, saya berasal dari kegagalan juga. Karena kebodohan saya. Yang mudah percaya orang, apalagi saya seorang hamba Tuhan. Ya, perikop daripada ayat ini adalah peringatan. Simple. Satu kata. Ya. Saya mau baca ayat 17 dulu. Roma 16 ayat 7. Tetapi aku dalam hal ini Paulus, menasehati kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Jadi ini merupakan perintah, hindari. Kalau saudara di dalam rohmu melihat, wah ini akan terjadi perpecahan, akan menimbulkan kekacauan, godaan, gangguan di dalam kesepakatan ini, maka tinggalkan, hindari. Jadi menghindari orang yang berpotensi merusak, itu hanya bisa dilakukan oleh orang percaya kalau dia bekerja sama dengan Roh Kudus. Tapi kalau dengan kepikirannya sendiri bisa tidak, rusak saudara. Karena yang dia pikir adalah, yaitu tadi, seperti Samuel, penampilan, sikap, lahirianya. Lanjut ayat 18 dulu. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Secara umum, saudara, tabiat manusia suka mendengar omongan-omongan yang tinggi, yang muluk-muluk, dan terdengar sopan dan menyentuh hati, masuk di akal kita. Ya, padahal itu adalah trik untuk mengelabui dan menipu orang-orang.
yang tulus hatinya. Saya pernah menjadi beberapa kali menjadi korban. Tapi saya nggak bisa salahkan saudara. Karena apa? Ini kebodohan saya. Saya harus mengakui. Ya kadang-kadang istri saya kasih tahu, janganlah. Tapi sepertinya belas kasihannya tinggi. Oh, saya hamba Tuhan harus punya belas kasihan. Tapi ternyata ditipu. Beberapa kali. Wow, luar biasa, saudara. Akhirnya saya belajar dari itu. Belajar juga dengan suara istri. Karena itu penting. Istri itu penolong. Penolong yang sepadan lagi. Ya, apalagi istri kita juga dekat dengan Tuhan. Wow, dahsyat. Jadi boleh dibilang pembisik yang baik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, berbanding terbalik untuk menerima orang yang berpenampilan dengan sikap yang terkesan tegas atau keras, dengan bicara apa adanya, tanpa tedeng aling-aling, alias to the point. Ya, mereka bisa tersinggung, kecewa, bahkan marah. Padahal sebenarnya orang yang tipikal seperti ini mengatakan yang sebenarnya secara jujur, tulus, tidak ada motivasi yang buruk. Tapi kadang-kadang banyak orang nggak suka. Nah, yang tipe pertama, saudara yang ngomong, wah, saudara kalau bekerja sama dengan saya, ya kan, pokoknya nanti pertama saudara akan dapat sekian persen. Berikutnya nanti akan sekian persen lagi. Berikutnya, wah pasti akan lebih besar. Dalam waktu relatif singkat, sebentar aja, apa yang saudara investasikan akan kembali dengan luar biasa. Oh, tergiur saudara pasti. Saya mau katakan, saudara, di zaman sekarang, di zaman kesusahan begini, nggak ada yang gampang, saudara. Banyak orang tertipu. Ya, karena penampilan, karena omong yang manis, apalagi bicara-bicara masalah usaha atau investasi. Hati-hati, bukan nggak boleh investasi, bukan. Tapi hati-hati dengan oknumnya. Ya, jadi hati-hati, jangan terpengaruh oleh orang itu. Sementara di satu sisi ada orang yang ngomongnya to the point. Jangan lu nanti rugi. Kalau mau investasi buku begini caranya nih, terbuka gini. Terbuka. Ya kan, kita harus tertulis segala macam. Kalau perlu dinotaris kalau memang itu urusannya membuka satu perusahaan dengan modal yang cukup lumayan. Harus ada dengan rapi. Dan itu pun saudara bisa juga kalau kita tidak hati-hati kita terjebak. Mengapa saya mengatakan hal ini, saudara? Karena saya tadi bilang, saya banyak beberapa kali punya pengalaman dan mimpi buruk. Apalagi saya sebagai hamba Tuhan, orang datang minta tolong, saya menganggap mereka curiga. Dia pinjam begini, ngomong segala macam, saudara. Ya kan? Saya pikir iba, belas kasihan saya ada. Bicaralah yang pinjam, jangan yang minta ataupun minta tolong. Nanti saya kembalikan Pak, ini Pak. Kadang-kadang dia mau kasih jaminan. Nah, saya dia tahu saya hamba Tuhan. Atau mungkin pernah dia tahu dari orang. Saya mana tega, saudara. Pakai jaminan, misalnya surat mobil SNK atau BPKB mobil, atau sertifikat rumah. Saya nggak bisa begitu. Udah deh, bawa aja. Nah, justru karena dia tahu kelemahan ini, mungkin, ya udah. Akhirnya bablas. Dan saya selalu belajar. Aduh Tuhan, terima kasih lah, goodbye. Nanti kita belajar lagi. Ya, saudara. Jadi ini merupakan hal yang penting. Kita harus warning. Ada peringatan di dalam diri kita sendiri. Yang menurut saya sangat-sangat bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan orang-orang percaya. Kita harus hati-hati. Ada warning dalam kehidupan kita ke depan. Dan jangan sampai menjadi korban kebohongan atau penipuan dari bujuk rayu melalui penampilan dan kata-kata yang indah meyakinkan. Ya, ini agak sedikit mengandai. Si bungsu juga ada kemungkinan, saudara. Saat dia mempunyai banyak harta, karena dia bodoh dan sombong, gampang dibujuk-bujuk. Investasikan di sini. Mungkin teman-temannya bilang begitu. Nggak tahu temannya dari mana. Nanti kamu akan kasih beginilah. Kamu lihat, mungkin minggu pertama, minggu kedua, atau bulan pertama, bulan kedua, benar kelihatan. Tapi lama-lama modal-modalnya hilang. Dan apa yang dia terima enggak sebesar apa yang dia keluarkan. Saudara, si bungsu, korban, nggak bisa salin siapa-siapa. Karena dia bodoh dan sombong. Takut mati. Ya, apalagi kita bisa tidak ada kesepakatan dengan Roh Kudus, apalagi dengan Roh Kudus, dengan orang tuanya saja tidak.
Nah, saudara, apalagi saat punya keinginan kesepakatan dengan orang lain dalam urusan apapun. Kita jangan terlalu cepat mengiyakan. Walaupun kelihatannya menggiurkan, menguntungkan. Semua itu karena saya sudah banyak melewati masa-masa itu, saudara. Itu hanya manis di awal, baik di awal. Setelah itu yang ada adalah hal-hal yang merugikan dan menyakitkan. Ya. Nah, kalau udah sakit, saudara, Alkitab juga kasih tahu. Kalau kita sudah dirugikan, Alkitab juga kasih tahu. Kenapa, saudara, Alkitab kasih tahu? Dan harusnya kita memang harus mau tahu. Dan kalau kita sudah tahu, kita harus berhati-hati. Dan kita harus berpegang kepada ayat ini. Kita nggak boleh marah kepada siapa-siapapun. Ya, kalau kita memang salah atas kebodohan dan kecerobohan kita. Yang saya maksud adalah, kalau saudara bersepakat dengan orang yang salah, lalu terjadi sesuatu, ingat, ya, siapa kita. Kalau saudara dan saya adalah orang percaya, yang secara umum dibilang orang Kristen, yang mana orang Kristen sudah diajarkan untuk jangan memperkarakan urusan duniawi, untuk mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar. Loh, masa iya sih? Saudara, sekali lagi, bukan kata saya, tapi ini kata firman. 1 Korintus 6 ayat 1. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar, dan bukan pada orang kudus. Jadi saudara, dengan adanya ayat ini, maka apabila terjadi persoalan, atau masalah, atau perselisihan, atas kesepakatan yang pernah kita buat, karena kebodohan kita, ketidaktelitian kita, kecerobohan kita, maka orang yang sudah dibenarkan, tidak boleh mencari keadilan kepada orang yang tidak benar. Maksudnya kepada dunia ini. Laporlah segala macam. Ya, saudara, kalau kita mau menjadi orang percaya yang benar, menjadi pengikut Kristus, kita harus berpegang pada ayat ini. Jadi ajaran ini bukan ajaran saya, saudara. Ini ajaran firman Tuhan. Ya, saudara bisa baca langsung dari 1 Korintus ayat 6, ayat 1 dan seterusnya. Di situ Tuhan ajarkan banyak. Karena ruang ini, waktu ini, ya kayak kita hanya memberikan judul atau sedikit saja di sini. Paling tidak saya berharap saudara mengerti. Jadi kita nggak boleh cari keadilan kepada orang-orang yang tidak benar. Jadi harus bagaimana dong? Nah, saya sudah dirugikan. Oh, saya sudah ditipu. Uang saya sudah kembali dan saya harus bayar orang lain. Nah, saudara, salahmu sendiri. Kalau Alkitab mau bilang begitu. Kamu dari awal aku udah kasih tahu banyak nasihat. Hati-hati. Jangan gampang tertipu dengan bujuk rayu. Iming-iming dan segala macam. Investasi yang sehat. Belum tentu. Kamu harus buktikan dulu siapa yang ngomong dan bagaimana, perusahaan di mana. Benar ada atau tidak. Legal atau tidak. Saudara harus mengerti. Di dalam pelayanan juga begitu, saudara. Ajak kerjasama pelayanan, penginjilan. Ya kan, kumpul-kumpul dana. Dia bilang pakai ini, pakai itu. Saudara sebagai anak Tuhan, nggak mau ribut, apalagi model kayak saya. Ya, saya kalau tidak bisa curiga orang kecuali pada saat saya tahu memang dia udah nggak benar, ya baru salah. Kalau saya curiga, saya susah, saudara. Ya, tapi jangan tiru dah apa yang saya lakukan dalam hidup. Ini hanya pengalaman. Jadi kita harus hati-hati, saudara. Jadi bagaimana kalau kita sebagai orang percaya telah membuat kesepakatan dan kita mengakui itu keliru, kebodohan, kecerobohan kita dan sudah terjadi, kita dirugikan. Solusinya adalah, kalau saudara mau pakai firman Tuhan, pakai firman Tuhan. Kalau saudara nggak setuju dengan firman, ya jangan dipakai. Ya, tapi saya percaya saudara, kalau saudara mengikuti firman Tuhan, ingat, Allah, dalam nama Yesus, dia membela firman. Engkau akan dibela dengan cara Allah, bukan caramu. Solusinya adalah, ya keren makanya ayat Alkitab. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu,
Kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, kalau lihat seperti ini kan mengasihi musuhmu. Dia kan bukan musuh. Iya, dulu awalnya bukan musuh. Sekarang engkau secara dijadikan korban, rugi, ditipu, kan bukankah itu jadi musuh? Tuhan bilang, lawan dia, hajar dia, lapor dia. Enggak. Suruh ngapain, saudara? Kasihi musuhmu. Kasihi orang yang menipu kamu. Kasihi orang yang merugikan kamu. Waduh, saudara, berat? Tidak. Tidak berat. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kalau firman ada dalam hidup kita. Tidak berat. Tidak berat. Kenapa? Saya juga pernah mengalami beberapa kali. Lalu katakan apa? Kasihilah musuh dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, yang merugikan kamu, yang membangkrutkan kamu. Nah, itu paling habis itu. Tuhan, bagaimana? Laporlah saya. Izinkanlah saya. Di sini nggak ada. Kecuali aku tidak menjawab, engkau boleh lapor. Nggak ada, saudara. Haleluya. Ya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tik. Nggak ada komentar. Nggak ada perdebatan. Nah, jadi dasar kebenaran inilah yang Tuhan inginkan diperbuat. Dengar baik-baik. Dasar kebenaran ini yang diinginkan Tuhan untuk kita perbuat sebagai pengikut Kristus. Jadi okelah, yang lalu biarlah berlalu. Sekarang bersama Tuhan, kasihi musuhmu. Berdoa bagi mereka yang telah merugikan kamu. Saya tahu, saudara, saya sadar bahwa tidak mudah untuk melakukan hal ini. Belum ayat yang lain, ada satu lagi ya, saudara. Ya. Saya sadar bahwa tidak mudah untuk melakukan hal itu. Matius 5 ayat 44, mengasihi musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Tapi dengar baik-baik, inilah yang namanya belajar. Untuk menyangkal diri kita dari keadaan yang sebenarnya. Tapi, bukan dengan kekuatanmu sendiri. Tapi dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Kekuatan Tuhan. Ayat kemudian berikutnya yang saya bilang tadi ada satu lagi. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali ayat Lukas 6:35 ini, kasihilah musuhmu. Seperti tadi di dalam Matius 5:44, di awal katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di sini katakan, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dia sudah merugikan. Dan malah di sini katakan, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Waduh, saudara, kalau gitu saya nggak mau jadi ikut orang Kristen. Ya itulah, saya nggak mau jadi ikut Yesus. Berat ini. Kelas tinggi. Kelas eksklusif. Ya memang, saudara. Kalau saya mau bilang, pengikut Kristus itu boleh dibilang, maaf, saudara. Bukan saya mau bilang bagaimana, memang kelas eksklusif. Bukan kelas ece-ece. Iman kita itu harus benar-benar berani. Kita udah salah. Kita harus bertanggung jawab. Nggak boleh marah-marahin siapapun. Nggak boleh marahin Tuhan juga. Marahin diri kita. Tapi kita bersyukur. Ada pembelaan dari Tuhan. Yang mengajarkan untuk kita tidak kalut, tidak stres. Ya, tidak depresi. Tidak membawa diri kita supaya kita, udah bunuh diri aja karena gue masih banyak utang. Jangan. Kenapa, saudara? Kayaknya ada Tuhan yang bela kita. Udahlah kesalahan yang dulu karena kebodohan dan kecerobohan kita. Sudahlah. Yang Tuhan mau di sini adalah ampuni musuhmu. Ampuni orang-orang yang telah menipu kamu. Merugikan kamu, membangkrutkan kamu. Ampuni. Dan mulai jalan bersama Tuhan.
Malah dikatakan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Udah rugikan, dipinjamkan lagi. Ya, maksudnya apa di sini, saudara? Tuhan ingin supaya belas kasihanmu itu tinggi kepada dia. Saudara, orang yang menipu kita nggak bakalan dia kaya. Dan percayalah dalam nama Yesus, kita yang ditipu, kita nggak bakalan miskin. Saya percaya. Karena saya bilang tadi, saya beberapa kali mengalami. Ya sebagai hamba Tuhan, berapa sih duitnya hamba Tuhan? Tapi masih rela lo ditipu, saudara. Hebat saya kadang-kadang. Aduh Tuhan hebat, engkau memang. Saya bilang, terpujilah Tuhan, engkau baik. Saya sabar, saudara. Untuk menyebut namanya sebenarnya awalnya saya tidak mau. Tapi karena ayat ini suruh. Mengajarkan saya, apalagi saya sebagai hamba Tuhan. Tuhan, tolong ampuni si. Ya Tuhan tahulah, nggak disebut, saudara. Tapi lama-lama saya sebut. Tuhan ampunilah si A. Dia telah merugikan saya karena kebodohan saya. Saya tahu saya bodoh. Ampuni saya Tuhan. Awalnya saya pikir dia baik. Saya rasa ini usaha sesuai dengan kehendak Tuhan. Padahal saya berdoa juga belum untuk usaha itu. Kadang-kadang kita ini, terlalu gimana ya saudara? Makanya saudara, kalau terjadi sesuatu kejadian, jangan cepat marah-marah sama Tuhan. Biasanya itu karena keteledoran, kebodohan kita sendiri. Karena nggak pernah Tuhan merancangkan kejahatan kepada kita. Merancangkan kecelakaan tidak pernah. Merancangkan kesusahan supaya kita susah tidak pernah. Saudara, dia ingin membuat kita bahagia. Hidup kita cukup. Tidak pernah kekurangan. Dan tidak pernah kelebihan. Kenapa? Itulah Tuhan kita. Jadi bagi orang yang bermasalah dalam perjanjian kesepakatan, ayat ini benar-benar sangat mengganggu, saudara. Dua ayat tersebut. Mengganggu apa? Mengganggu iman. Apabila hidup orang percaya itu tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Oke lah, waktu dia bersepakat dan dirugikan, dia belum sungguh-sungguh. Tapi saudara, waktu mendengar ayat ini pada pagi hari ini, harus menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh bahwa ayat ini hidup. Ya, ayat di dalam Matius yang kelima ayat 44 dan Lukas 6 ayat 35. Ini benar-benar Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita. Dan saya sadar saudara bahwa yang saya sampaikan pagi ini memang nggak populer. Sekali lagi nggak populer. Jarang orang mau ngomong kayak gini. Tapi sebagai hamba Tuhan buat keluarga Happy Sword Family, saya mengasihi saudara. Saya ingin hidup saudara jangan jadi bulan-bulanan karena maaf kebodohan saudara sendiri. Ketidaktelitian saudara sendiri. Keteledoran saudara sendiri. Ketidakkonfirmasian saudara dengan Tuhan dalam banyak urusan. Sehingga masalah itu timbul silih berganti. Saudara, Tuhan nggak pernah mau masalah timbul berganti. Bahkan dia udah janji percobaan-pencobaan yang kamu alami melalui Rasul Paulus katakan, ya, tidak akan melampaui kekuatanmu. Itu adalah pencobaan yang biasa, tidak melampaui kekuatanmu. Hebat kan Tuhan, saudara? Itu berarti Tuhan nggak mempermainkan kita. Ya, kalau kita dipermainkan Tuhan, mati. Iblis saja kalah. Apalagi kita sama iblis seringkali kalah, saudara. Dibujuk ini, bujuk itu, kita kalah. Ya, meninggalkan iman kita kepada Tuhan, berpaling kepada yang lain. Karena hal-hal sepele dibujuk-bujuk oleh iblis. Makanya saudara harus hati-hati. Jangan gampang dalam hidup ini, terutama dalam hal kesepakatan. Oke? Dalam banyak urusan hidup ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana tidak melelahkan? Sudah harus mengasihi dan mendoakan serta berbuat baik. Kemudian apabila masalah pinjaman dalam kesepakatan itu, anak-anak Tuhan harus merelakan dan tidak mengharapkan balasan. Maksudnya tidak mengharapkan itu kembali. Aduh, saudara kayaknya ini nggak masuk di akal. Betul. Kalau saudara ngomong ini tidak masuk di akal, saya bersyukur saudara masih manusia. Tapi saya mau tingkatkan hidup kemanusiaan saudara. Ya, kalau saudara sempat berpikir gitu, oh Tuhan, misalnya yang tadi saudara, Tuhan saya nggak sanggup. Ya masa dia pinjem, dia nggak mau balikin ke saya nggak ngarepin lagi. Ini bukannya kecil loh saudara Tuhan. Ini jangan main-main nih Tuhan nih.
Resikonya saya bisa jual rumah nih kalau nggak dibayar nih. Itu manusiawi, saudara. Tapi saya mau kasih tahu saudara, alihkan fokus saudara. Jangan fokus kepada masalah yang terjadi karena kebodohan dan keteledoran dan kesalahan saya. Saudara, kalau kita sampai bisa ditipu orang, dibohongin orang, dirugikan orang, sekali lagi, itu keputusan kita di awal. Yang melihat kelihatannya semuanya baik, indah. Tidak, saudara. Jalan yang disangka orang lurus, ujungnya menuju maut. Jangan seperti itu. Belajar dari kebenaran firman Tuhan. Oke? Ya, jadi saudara, bisa nggak naikkan rate kita sebagai manusia ilahi dalam pengertian iman kita tingkatkan. Memang kita belum seperti Tuhan. Makanya dia bilang kita sedang menuju ke kesempurnaan. Nah, persoalan inilah mulai memproses kita untuk menuju kepada kesempurnaan. Dari akal manusia kita yang terbatas ini, yang seringkali disakiti. Makanya mulai hari ini libatkan Tuhan dalam semua, sekecil apapun urusanmu. Saudara, di kondisi pandemi ini, ya, saudara, saya mau katakan, saya mau keluar dari rumah, mau beli sesuatu aja, saya berdoa tanya Tuhan. Tuhan, saya mau beli bakmi ayam nih. Memang sekarang ada online, tapi saya nggak bisa online, saudara. Kecuali anak saya, masa urusan bakmi, saya mau repotin anak. Ya enggak lah. Tuhan, saya mau pergi nih sama istri saya. Nggak makan di rumah, ada PPKM. Jadi take away, bawa pulang. Boleh nggak Tuhan? Ya, Tuhan bilang, oke. Go ahead. Pergi saya. Kalau di sini nggak enak, gerundel. Saya nggak pergi, saudara. Ganti makan mie. Jadi apa? Super mie. Ya, bukan promosi, maksudnya memang ya makanan seperti itu. Yang gampang aja udahlah. Kenapa, saudara? Itu yang kecil. Apalagi dalam pandemi ini, mau pelayanan, mau apa. Nggak bisa sosokan. Bukan waktunya. Tanya Tuhan, boleh nggak? Kadang-kadang kalau mau doain ya boleh. Tapi waktu saya berdoa, jangan. Virtual aja. Tuhan bilang virtual, you mau nggak? Mau. Tapi ikhlas. Ya baru, saudara. Layanin secara virtual. Bisa nggak Tuhan berkuasa? Oh, bisa. Buktinya beberapa minggu yang lalu saya katakan sama saudara, kayak kita ada ikut saya dengan tim doa. Ya, jadi kurang lebih ada kisah dengan saya berlapan. Ya, saudara ikut masuk di dalam tim doa itu. Banyak kan orang Asia sih yang dilayani oleh seorang pendoa dan pembicara dari Singapura. Saya nggak usah sebut namanya. Dan di situ banyak kesaksian. Doanya singkat-singkat, saudara. Nggak usah panjang lebar kayak orang Parisi. Ya, dia begitu dapat chat, tolong doakan Bapak Anu sakitnya lambung. Langsung, Tuhan berkati Bapak Anu yang lambungnya sakit. Jamah dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan. Cuman begitu doang. Tapi nggak lama muncul chat-chat berikutnya. Tuhan, terima kasih saya sudah didoakan. Saat didoakan itu saya merasakan sesuatu. Sekarang saya sembuh. Lambung saya sembuh. Termasuk yang COVID. Saudara. Dan itu meningkatkan iman kita. Saya mau ngomong begini, pasti para pendoa juga tahu. Saya tidak berbahasa basi, saya tidak ingin menyenangkan hati saudara. Tapi ini fakta yang terjadi. COVID yang berat juga Tuhan sembuhkan. Hanya doa virtual. Tidak tumpang tangan. Dulu dikit-dikit orang datang, maunya ditumpang tangan, saudara. Karena nggak bisa lagi. Biarlah tangan Tuhan tumpang saudara, walaupun saudara nggak melihat tangan Tuhan. Tapi harus percaya imanmu. Iman itu tingkat lebih luar biasa. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini yang kita harus tingkatkan dalam hidup kita. Jangan pakai lagi iman ece-ece. Iman anak-anak yang minumnya susu terus. Kali-sekali makan keras dan terus makan yang keras, saudara. Supaya kita kuat. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Kembali lagi dengan firman Tuhan. Yang tadi kita bicara. Bahkan relakan kalau itu pinjam, nggak usah ngarepin kembali. Bisa nggak? Saya katakan puji Tuhan, haleluya. Bisa. Ya, saya juga pernah banyak yang saya tadi bilang. Banyak, saudara, kalau dihitung itu. Menurut ukuran saya, bagi orang yang duitnya banyak sih, bilang, itu mah kecil. Iya, kecil bagi you, bagi I. Ya kan, itu besar. Ya kan? Tapi ditambah Tuhan ditipu. Ya udah, karena
Oh, kok hamba Tuhan bisa ditipu? Bisa kalau dia pakai pikiran yang dan karena kebodohan saya terlalu empatinya berlebihan, nggak sesuai dengan firman Tuhan, ditipu lah saya. Ya udah, jangan marah-marah. Ya kan, buktinya saya tetap cinta Tuhan karena dia ngajar saya baik. Kalau saya nggak pernah ditipu, saya nggak tahu, dan saya tidak bisa khotbah buat saudara tentang penipuan, kebohongan, lihat penampilan orang, nggak bisa. Jadi saya udah pernah ditipu, saya cerita sama saudara. Dan pakai ayat-ayat. Ya, jangan pakai ayat-ayat hukum, jangan. Tuhan nggak kasih. Ya, hukum ini, hukum itu, jangan. Hukum Tuhan pakai. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya tadi saya bilang karena secara pribadi, saya pernah beberapa kali merasakan sukacita dari kepedihan ini. Wah, saya ngomongnya kayak gitu. Sukacita dari kepedihan ini, dirugikan, ditipu orang, utang nggak bayar. Ya, saudara, harus bilang sukacita. Kenapa? Karena kondisi kita, saya waktu itu di dalam Yesus yang mengajarkan supaya saudara, saya diajarkan untuk tidak mengharapkan balasan. Dan terbukti saudara, sampai hari ini, puji Tuhan, Tuhan dipermuliakan. Saya tidak mau mencuri kemuliaan Dia. Saya diberkati, saya enjoy, saya happy. Ya, melihat keluarga anak-anak saya happy. Kenapa? Ya itu saya belajar firman Tuhan. Tuhan gak akan membiarkan anaknya meminta-minta. Tuhan gak membiarkan kita menjadi yatim piatu. Dia akan membela kita. Kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi pada saat-saat kejadian awal, saudara, ini masih saya nih, memang seperti banyak orang mengalami, ya kalau saudara nggak bisa menerima ayat ini di awalnya, oke lah. Tapi setelah saya sampaikan, saya berharap saudara mulai, jangan hanya pakai pikiran dan perasaan, pakai rohmu. Ya. Di awal saudara saya mengalami itu semua, sakit hati, kecewa. Saya nolong melayani orang, pelayanan di penjara. Setelah dia bebas, dia datang ke rumah main-main, barang hilang. Mau bilang apa? Saya yang undang. Pak, boleh Kak? Boleh. Pak, pinjam ini Pak. Ya udah, pinjam, kagak balik lagi. Sampai hari ini. Tapi saya bilang, haleluya. Dan bukan cuma satu kali, beberapa kali. Ya, dan nggak perlu kecewa. Tapi memang awalnya pernah, Tuhan kok kenapa ya? Saya pelayanan kok untuk kebaikan kok begini. Tuhan ajarin saya. Tadi, ayat-ayat itu. Ya, nah, karena Tuhan mengajar ini supaya ada tujuan. Nggak mungkin nggak ada tujuan. Nanti saya kasih tahu buat saudara. Jadi waktu itu memang awal-awalnya bisa kecewa, marah, sakit hati. Wow! Minum RS. Doakan dalam nama Yesus. Turun. Ya. Jadi namun setelah Roh Kudus bicara, saya berdoa, malah saya yang minta ampun, Tuhan ampuni kebodohan saya. Ajar saya lain kali melihat bukan dengan mata ini, tapi dengan mata yang Tuhan kasih di dalam roh saya. Sehingga waktu setiap orang datang, saya tahu kebutuhan apa yang mereka perlukan. Orang ini mau menipu, atau orang ini minta pertolongan Tuhan, orang ini mau cuman buang sampah, orang ini mau dapat kelepasan, Tuhan kasih tahu. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan, menjadikan manusia. Dia tahu sifat-sifat manusia. Nah, saudara, akhirnya setelah saya bilang tadi kecewa, sakit hati, marah, dan seterusnya, waktu Roh Kudus bekerja, tensi itu semuanya turun menjadi normal, dan berubah menjadi belas kasihan. Sehingga saya dapat mendoakan musuh saya. Maksudnya orang yang merugikan saya ini. Ya, saudara, saya bisa doakan dia. Tuhan berkati dia, ampuni dia. Kalau dia berbuat itu kepada saya, janganlah sampai dia berbuat lagi kepada orang lain. Satu kesaksian hebat saya mau kasih tahu saudara. Ya, ini kesaksian. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Ya, kita sudah ada di gedung yang ini, yang sekarang. Teleponlah seorang muda, karena nggak tahu dia mungkin karena dia lihat di gambar PP handphone saya itu gambar
Tuhan Yesus dengan domba, dia pikir saya Kristen. Pak, tolong bantu saya dong. Saya baru kerja di travel. Ada ini tiket-tiket untuk pesawat, hotel, dengan biaya murah. 1 tahun harganya cuma sekian, Pak. Nanti kalau Bapak mau, saya datang, bawa, kasih tahu. Saudara, ya, saya juga Pak, sama seiman. Dia sebut gerejanya di daerah Menteng situ. Saya nggak sebut buat saudara, ya. Ya, saya pikir ya udahlah. Yang datang bukan dia, temannya. Mereka ini. Singkat cerita, saudara, ya, oke lah. Sekian, saya pikir nggak terlalu mahal. Ya, kalau nginep di hotel, terus misalnya pergi dengan pesawat, ada diskon-diskon, ya mungkin nggak terlalu rugi lah. Saudara ada, fisiknya ada semua. Akhirnya waktu itu saya masih punya kartu kredit. Sekarang mas satu pun nggak ada, udah habis, saya tutup semuanya karena nggak mau pakai lagi. Nah, saudara, saya nggak tahu dia bawa ransel. Saya nggak tahu juga waktu itu bahwa tempat geseknya itu, alat geseknya itu bisa tanpa kabel. Saya nggak tahu. Nah, tiba-tiba dia udah gesek, dia kasih struknya saya satu, sama kembalikan kartu kredit saya. Saya itu udah. Nggak tahu bagaimana adik saya, istri saya bilang, oh jangan-jangan takutnya ditipu. Ngomong begitu saya tahu, saya telepon lah ke bank yang kartu kredit itu. Ternyata benar saudara. Geseknya 2 kali. Aduh Tuhan, terima kasih. Ya kan, jadi 2 kali lipat. Lalu saya coba ngecek yang di apa namanya hotel yang ada tertera di buku itu. Dengan juga pesawat terbang apa, tiketnya kalau kita beli tiket pesawat apa, saya coba. Dia bilang enggak, kita nggak pernah ada hubungan nih dengan PT ini. Puji Tuhan, saudara. Singkat cerita, saya masih sempat WA orang itu. Saya bilang, Dek, saya hamba Tuhan ya. Terima kasih. Kamu sudah tipu saya. Saya tidak marah. Saya mengasihi kamu. Cuman ingat, jangan tipu orang lain lagi. Kamu tambah berdosa hidupmu. Ya, waktu berlalu, saudara. Dari tanggal itu, 3 bulan persis. Walaupun uang tidak kembali, dia bilang, WA datang, saudara. Ya, dia bilang, Pak, maafkan saya. Entah mungkin dia dapat kejadian apa, saya nggak tahu. Saya pernah nipu Bapak. Jadi saya mohon maaf, saya mohon berkat Bapak. Sudah, sejak saya ngomong dari awal yang WA saya itu, saya udah berkati kamu. Tuhan kasih kemampuan saya, kekuatan saya untuk memberkati kamu yang merugikan saya. Haleluya. Akhirnya saudara, yang waktu dari awal itu saya minta keringanan dari bank, nggak bisa. Dengan segala macam alasan. Nah itulah awal semua kartu kredit saya tutup. Ya. Lalu saudara, sekali lagi, tujuan semua kondisi yang membuat saudara dan saya dengan karena kebodohan kita dirugikan, dan terus kita berubah, kita mau datang sama Tuhan, kita mau minta belas kasihan Tuhan, merubah cara hidup kita, berpikir kita, berserah kita kepada Tuhan. Dia punya tujuan. Ya, saya percepat. Tujuannya adalah supaya, ayat yang pertama, Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saya bangga saudara di Happy Sword Family. Karena apa? Saya perhatikan ada banyak beberapa orang mulai tumbuh murah hati ini. Saling perhatikan satu dengan yang lain. Ya. Karena ini setiap hari saya berdoa dengan istri saya. Karena duit sekarang nggak ada lah, kalau boleh saya bilang. Nggak ada gunanya dalam pengertian. Saudara banyak duit juga percuma sekarang. Sudah nggak bisa pergi kemana-mana. Saya nggak tahu berapa lama. Ya kan? Bahkan sekarang ini saya mendengar orang masuk rumah sakit. Karena COVID ada sampai 130 juta. Sampai 300 juta. Saudara yang dikasih Tuhan. Ini saatnya kita bermurah hati. Ya, kalau kita bermurah hati, Tuhan bermurah hati sama kita. Bukan kita mau terima balasan, tapi itu fakta hidup. Ya saudara, daripada saudara kekepin itu berkat, nggak tahu gimana nanti dirugikan orang kayak tadi, wah saudara menjerit-jerit nanti. Salahin Tuhan lagi. Saudara yang salah, nggak murah hati. Ya, Matius 5 ayat 48. Oh saudara dengar baik-baik. Kalau saya bilang begini bukan saudara memberikan kepada saya, tidak.
Ya, Tuhan udah cukupkan dalam kehidupan saya. Dan Tuhan banyak memberikan orang-orang yang punya murah hati itu. Juga memberikan. Datanglah ntar makanan. Tapi jangan kemana-mana. Ada saya mau kirim ini. Saya nggak perlu minta. Tuhan gerakan mereka. Jadi saudara jangan punya pikir saya ada udang di balik bakwan. Ya seperti si Linda kemarin ngomong. Ada udang di balik bakwan. Enggak. Sama sekali. Tapi saya mau beri petunjuk pada saudara. Kalau engkau murah hati dengan tulus ikhlas. Allah pasti bermurah hati dengan engkau. Oh, saudara perhatikan hamba-hamba Tuhan, saudara perhatikan para pekerja Tuhan, saudara perhatikan keluargamu, yang terutama saudara perhatikan juga orang-orang lain yang membutuhkan. Tuhan akan bermurah hati dengan engkau. Matius 5 ayat 48. Ini yang kedua. Tadi harus murah hati, karena Bapa kita murah hati. Yang kedua apa? Karena itu haruslah engkau sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Kalau saudara nggak melalui proses ini, saudara tidak akan pernah dapatkan apa-apa. Saudara hanya akan menjadi Kristen agamawi. Ya, bukan Kristen rohani. Saudara selalu hanya berpikiran semua hal-hal yang duniawi. Kalau saudara hanya Kristen agamawi. Makanya saudara mau keluar apa, mau bantu orang apa. Saudara nggak jadi, udah mau keluar, nggak jadi. Tarik lagi. Makanya akhirnya saudara setan yang akan kerjain saudara. Maaf saudara, maaf saya ngomong harus transparan terbuka. Banyak kesulitan, kesusahan. Di orang-orang yang tidak bermurah hati ini sesuai dengan firman Tuhan loh. Di orang-orang yang tidak mau berjalan menuju kepada kesempurnaan karena Bapa kita sempurna. Karena dia mau seperti dirinya saja sendiri dulu terus begitu. Dari percaya Tuhan sampai bertahun-tahun, berpuluh tahun, begitu aja hidupnya nggak maju-maju. Kesusahan loh. Saudara apa nggak bosan kesusahan dulu? Jangan. Berubah. Kan katanya tema kita hidup harus dipulihkan. Kalau bukan dipulihkan oleh Tuhan, siapa yang bisa pulihkan saudara? Tidak ada. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saudaraku dalam Yesus. Apa yang kita pelajari saat ini mengenai kesepakatan bagian kedua, ini tidak pernah dialami si bungsu. Kalau saja si bungsu mengalami kesepakatan dengan Roh Kudus, atau paling tidak dia mengalami kesepakatan dengan orang tuanya, pasti hidupnya tidak menderita. Ya, karena apa? Roh Kudus akan membuka jalan bagi dia walaupun dia sudah dirugikan. Hartanya habis, boleh. Tapi karena dia hidup di dalam Tuhan, karena udah terjadi kesepakatan, apalagi dengan Roh Kudus, maka dia akan dapat hidup yang layak, saudara. Jadi kesepakatan dengan orang tua si bungsu saja, maksud saya adalah secara sederhana, kesepakatan dengan orang tuanya nggak pernah dia lakukan. Kalau saja dia memang mau lakukan, secara sederhananya begini. Dia bilang, Pak, terima kasih ya. Bapak sudah kasih harta bagian saya. Ya, Pak, berkati saya akan pergi berusaha supaya saya akan melipat gandakan apa yang Bapak kasih. Nanti akan saya kembali, saya akan melihat prestasi yang Bapak sudah doakan, sehingga ini saya kasih lihat, prestasinya luar biasa. Nggak pernah kayak gitu. Sederhananya tuh gitu, saudara. Dia pergi aja. Boro-boro dengan Roh Kudus. Ya. Nah, jadi ini gambaran yang penting buat kita. Jangan sampai kalau orang dunia bilang itu ada bahasa aslinya itu namanya bocengli. Saya nggak tahu saudara terjemahin sendiri. Ya. Memang ada beberapa orang yang harus masuk memang dalam lembaga kelaman. Namun kalau itu bukan seizin Tuhan. Itu orang kelabakan. Mati iya, saudara. Sengsara iya. Tapi kalau seizin Tuhan, enggak. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Seperti itu. Tapi Tuhan enggak semua orang harus masuk dalam lembaga kelaman. Enggak. Dia tahu kemampuan orang. Itu Allah yang hebat, saudara. Ya, dia tidak pernah membodohi kita. Tapi seringkali orang masuk dalam lembaga kelaman, itu atas kebodohan, atas kesombongannya sendiri. Ya. Nah, sebaiknya saudara, sesuai dengan nasihat dan ajaran firman Tuhan sebagai orang percaya, saudara sedini mungkin dan sesegera mungkin, marilah membuat kesepakatan dengan Roh Kudus. Sebagai pribadi yang mau dan sangat peduli dengan hidup dan dengan hidup dan kehidupan kita saat ini. Ya. Sampai dengan masa yang akan datang untuk kita bisa siap berjumpa dengan Bapa surga.
Hanya Roh Kudus yang peduli. Tidak ada oknum lain, tidak ada pribadi lain yang sehebat, semenarik, seindah, membuat kita tersenyum di dalam kesusahan kita. Hanya Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Nah, untuk membuat kesepakatan dengan Roh Kudus, bagaimana caranya? Aduh, nggak perlu repot, saudara. Nggak usah bikin tulis isi formulir, nggak penting, saudara. Ya kan, bagaimana? Tidak repot. Pertama, percaya. Kedua, buka hatimu sungguh-sungguh. Persilahkan Roh Kudus mengambil alih semua urusanmu. Dan sejak itu, apapun menjadi urusanmu, berdoa. Tanya Roh Kudus, kerjasama. Ya jangan selalu jadi lebay. Roh Kudus, ini hari saya boleh makan nggak? Jangan begitu. Hal-hal tertentu. Ya makan ya saudara, makan aja. Tapi berdoa. Ya kan? Jangan dikit-dikit. Maaf kata, Roh Kudus saya mau ke belakang. Boleh nggak? Jangan begitu. Berhikmat sedikit. Jadi hal-hal yang menyangkut sesuatu yang saudara rasa perlu didoakan, tanya. Yang perlu dikerjakan di luar kemampuan saudara, tanya. Seperti sekarang kan COVID katanya ada di mana-mana. Jangan saudara, oh nggak ada COVID, saudara pada pergi, lepas lagi masker. Kalau saudara kena jangan ribut. Jangan minta didoakan. Oh sekarang pendeta laku saudara. Dikit-dikit minta doa. Ya kan? Oh puji Tuhan. Dulu nggak mana dia terlalu dihargai. Sekarang ya bukan saya mau ngomong. Memang ini fakta. Fakta saudara. Ini waktunya Tuhan untuk bekerja sesuatu. Walaupun COVID memisahkan persekutuan. Memisahkan keluarga bisa juga. Ya, hampir sebulan ini saya dengan anak-anak saya, cucu mantu saya juga hanya video call. Kita membatasi diri, bukannya kita nggak mau. Kalau mau bisa. Ya, saudara kita harus tahu diri, ngerti seperti apa. Jangan mentang-mentang, wah anak Tuhan, anak Allah, langsung aja lagi ada kebakaran, masuk dalam kebakaran, mati. Jangan begitu. Roh Kudus pasti mengatur kita baiklah. Ya. Jadi sekali lagi saudara, caranya adalah percaya, buka hati, Roh Kudus biarlah mengendalikan hidup kita. Maka saya percaya sesuai dengan apa yang saya alami. Dan sesuai dengan firman Tuhan yang kita sudah lewati. Saudara akan bahagia dalam hidup ini. Ya, jadi kesimpulannya, saya akhiri. Saat ini kita mempunyai kesepakatan. Saat kita, ya, jadi kesimpulan pada pagi hari ini dengarkan baik-baik. Saat kita ingin membuat kesepakatan dalam pekerjaan, dalam usaha, termasuk dalam pelayanan-pelayanan gerejawi kepada orang lain, pada orang tertentu yang kita belum tahu juntrungannya, kita harus sungguh-sungguh melihat bebet bobot, asal keturunan, kepribadiannya bagaimana, akhlaknya bagaimana, dan apakah dia bisa dipercaya. Lebih daripada semua itu, doa dengan Roh Kudus. Amin. Lalu, jangan tertipu dengan penampilan, serta gaya bahasa yang mempesona dan meyakinkan. Iming-iming segala macam. Jangan. Sekarang nggak penting iming-iming, saudara. Ya. Dan apabila, yang terakhir, dan apabila orang percaya sempat dirugikan dari kesepakatan itu, oleh orang yang kita sepakati, maka firman Tuhan kembali yang mengajarkan kepada kita. Harus mengasihi dan mendoakan orang itu, bukan membalas, bukan melapor sono-sini, agar saudara dan saya menjadi orang yang murah hati, dan menjadi sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Saya berharap dengan hikmat Roh Kudus, dari saudara mendengar ini, Roh Kudus akan memberi hikmat kepada saudara. Jangan tanya, Pak, jadi bagaimana dengan kasus saya yang sudah lapor polisi? Saya nggak usah jawab, saudara kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mau? Tuhan suruh lapor, apa Tuhan suruh lapor Tuhan aja? Ya, saudara seperti itu. Jadi nggak usah tanya, dan nggak usah tanya saya juga. Karena saya akan kembalikan semua pertanyaan kepada firman yang saya sudah ajarkan kepada saudara pada pagi hari. Oke? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan pada pagi hari ini. Hamba bersuka cita karena Roh Kudus begitu luar biasa mengajar. Kami melihat keadaan si bungsu prihatin. Karena dia tidak punya kesepakatan. Udah bodoh, sombong, takut mati. Tidak ada kesepakatan dengan Roh Kudus. Dan juga tidak ada kesepakatan dengan orang tuanya. Sehingga dia hidupnya susah. Tapi melihat ini, kami mau mengubah kehidupan kami. Kalau kami pakai cara-cara lama kami, pikiran, perasaan kami selalu banyak terlibat dalam semua keputusan kehidupan kami, persoalan yang kami lewati, sehingga seringkali banyak kesulitan-kesulitan.
Maka sejak kami mendengar ini, kami mau mengubah. Kami akan mengadakan kesepakatan dengan Roh Kudus dengan percaya. Kami membuka hati kami, mempersilahkan Roh Kudus mengatur hidup ini dengan cara setiap ada hal-hal yang penting, hamba menyerahkan, mohon nasihat, mohon bimbingan, mohon petunjuk, mohon persetujuan apakah Roh Kudus menghendaki atau tidak. Dan semua itu hamba percaya terlalu mungkin dilakukan karena Engkau Allah yang luar biasa. Berkati keluarga besar Happy Sword Family, terutama di masa pandemi ini. Engkau lindungi dan jauhkan dari segala virus yang mengganggu Tuhan. Dan beri kesehatan kepada semuanya. Cukupkan sandang pangan papan mereka. Berkati pekerjaan mereka, walaupun mungkin sebagian harus ada di rumah, bekerja dari rumah. Tuhan jaga dan semuanya. Keluar masuk anak-anak mau Engkau berkati. Terima kasih Bapak, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Saudara boleh angkat kedua tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah kemuliaannya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Maka sekarang saudara-saudaraku, terima dan nikmatilah berkat dan kekuatan daripada Allah Bapa, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan dan urapan Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini, esok, bahkan sampai dengan Maranatha. Ingat, Yesus datang yang kedua kali. Haleluya, haleluya. Saudara yang sudah membuat kesepakatan dengan Tuhan harus komitmen dan konsisten. Dan bagi saudara yang belum membuat kesepakatan dengan Roh Kudus, buat hari ini, ya, dengan buka hati, percaya, buka hati, dan relakan Roh Kudus memimpin hidupmu. Oke? Tuhan memberkati dan sehat selalu sampai kita berjumpa dalam ibadah yang akan datang. Tuhan berkati. Haleluya. Hingga kesakitan
dalam ibadah raya minggu depan, dan jangan lupa minggu depan ada perjamuan. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.